Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah salat fardhu zuhur rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang pertama, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan kita gunakan kesehatan dan kesempatan itu tidak lain adalah bagaimana kita melakukan ketaatan kepada Allah yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang sangat penting. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan diri kita yang harus kita jalankan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi petunjuk kepada diri kita semua. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah hafizi alal faraid. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang hafizi. Hafizi itu adalah orang yang senantiasa menjaga. Ada orang yang disebut dengan hafiz Al-Quran. Ada orang yang disebut dengan hafiz Al-Quran. Artinya orang tersebut itu menjaga hafalannya. Jadi bagi diri kita yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hafizi alal faraid. Artinya bagaimana kita menjaga waktu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita melakukan ibadah sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu sebuah kewajiban yang tidak sama sekali, tidak boleh diabaikan. Karena Rasul mengatakan hafizi alal faraid. Artinya bagaimana seseorang itu menjaga dari segala sesuatu yang Allah fardukan kepada diri kita. Itu yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bisa melakukan yang demikian, maka Rasul mengatakan, sesungguhnya kalian itu termasuk orang yang pandai, orang yang cerdas. Orang yang cerdas, orang yang pandai itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dikatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Tahukah kalian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tahukah kalian apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang cerdas itu, orang yang pandai itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa bisa mengendalikan nafsunya dan dia selalu beramal untuk satu kehidupan nanti ketika maut itu menjemput. Artinya apa Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian?
yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal maut, dan bagaimana kita melakukan amal yang nantinya dia akan menjadi pendamping diri kita setelah kematian kita. Ketika ada di antara kita berfikir yang demikian, ketika ada di antara kita berfikir yang demikian, maka kita termasuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, al-kayyis, orang yang cerdas. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kada cerdas. Dia tidak memikirkan kewajibannya. Dia sudah tidak memikirkan kewajiban dan fardukan kepadanya. Dia katakan, kalau Tuhan nanti baru sholat, kalau Tuhan nanti baru melaksanakan ibadah. Seakan-akan dia yang menentukan kematian itu. Sehingga kalau muda tidak usah nunggu tua. Akan tetapi tidak ada satupun di antara diri kita yang mengetahui kapan kita akan dipanggil Allah. Oleh karenanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebalikannya itu adalah wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Kebalikan yang cerdas itu adalah orang yang malas, orang yang lemah, ajiz. Yang orang yang lemah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang selalu manit taba'a nafsahu. Kalau bahasa anak muda itu follow gitu. Follow Instagram gitu. Jadi orang yang malas itu, orang yang lemah itu, ketika seseorang itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Kalau ada panggilan untuk sholat misal, oke, nak aja. Nah, itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Dan tidak sampai di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tamanna 'ala Allah wa tabahawahu wa tamanna 'ala Allah. Artinya orang itu selalu berangan-angan, berhayal, berimajinasi. Orang yang seperti itu selalu berimajinasi. Dia menginginkan masuk surga, akan tetapi dia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dia menginginkan di tempat yang paling baik yang telah dijanjikan oleh Allah, akan tetapi dia tidak berbuat sesuatu yang baik ke arah jalan itu. Sebaliknya, dia takut akan neraka dan siksanya, akan tetapi dalam kehidupannya dia selalu mengikuti jalan yang menuju ke neraka itu. Nah, itulah hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang disebut dengan kayyis dan apa yang disebut dengan al-ajiz? Siapa yang disebut dengan yang pintar, yang cerdas itu dengan orang yang lemah? Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini memberikan makna yang begitu dalam untuk diri kita. Bagaimana diri kita semua disuruh menjadi orang yang cerdas, berpikir, menggunakan logika dalam kehidupan diri kita. Kita sadar bahwa kita tidak akan pernah hidup selamanya, pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di mukaddimah ulun menyebutkan salah satu surah di dalam Al-Quran. Salah satu surah di dalam Al-Quran, surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu adalah surah yang ke-16 di dalam Al-Quran. Ayatnya ayat yang 92. Pian bisa buka nanti. Allah katakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Allah memberikan firman ini dalam Al-Quran itu berupa majasi, sebuah kiasan. Kiasan yang bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu jangan seperti seorang perempuan yang gawiannya itu, yang pekerjaannya itu memintal benang yang dirajut menjadi selembar kain. Akan tetapi dari mulai tumatan pagi sampai sore dia meminta, dia menenun. Akan tetapi setelah dia terwujud menjadi selembar benang, menjadi selembar kain, sore harinya dirusak kembali. Artinya sudah menjadi baik, kuat, akan tapi diurai kembali,
besoknya dia melakukan yang seperti itu lagi, sorenya dirusak kembali. Itulah yang disebutkan majas, bahasa kias di dalam Al-Quran itu. Memberikan satu tadabbur kepada diri kita, memberikan sebuah tarbiyah kepada diri kita. Kita sudah melaksanakan saum Ramadan, kita sudah melaksanakan ibadah saum Ramadan sebulan penuh. Kita di dalamnya tarbiyah tentang kedisiplinan, di dalamnya kita berisi tentang tarbiyah sebuah pendidikan, bagaimana disiplin itu, bagaimana bersabar itu, dan bagaimana kita mengekang hawa nafsu kita. Semuanya itu bisa kita jalankan. Oleh karenanya, apa yang kita bisa jalankan di dalam saum Ramadan ini, itu adalah bagaimana kita mewujudkan untuk bulan-bulan berikutnya, yang setiap malam kita tadarus. Tadarus orang tua kita bahari itu menyebut tadarus, suatu ungkapan yang sangat elok, sesuatu ungkapan yang sangat baik. Tadarus itu berasal dari kata darasa. Darasa itu belajaran. Belajaran yang dimaksud ketika tadarus itu ada kita membuat lingkaran, satu membaca, yang satu memperhatikan. Kalau yang dibaca itu nanti ada yang salah, lalu dibujurahkan. Nah, itu tadarus. Sehingga dengan demikian, tadarus yang kita lakukan secara kontinu, secara konsisten di bulan Ramadan, mari kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, minimal terhadap diri kita seorangan, kita sendiri, sehingga kita tidak lepas dari bacaan Al-Quran itu. Oleh karena jamaah rahimakumullah, satu ungkapan majas di dalam Al-Quran itu memberikan kepada diri kita semua bagaimana diri kita agar istiqomah. Istiqomah itu adalah orang yang konsisten, tegak lurus, sehingga ada istilahnya iqomah. Lalu kalau ada iqomah itu, maka tidak ada lagi orang yang duduk, semuanya berdiri untuk melakukan ibadah sholat. Dan bahkan di dalam hadis Nabi, ketika iqomah itu dikumandangkan, sedangkan kita melaksanakan salat sunnah, boleh kita membatalkan, karena kita disuruh untuk menunaikan ibadah sholat. Oke, kita kembali kepada topik. Yang pertama, pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 hal yang penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi sudah ulun uraikan, hafidhi alal faraid, bagaimana kita menjaga, mengerjakan, menegakkan dari apa-apa yang difardukan oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah jangan kita melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, maka Rasul mengatakan uhjuri ma'asi. Apa ujuri itu? Bagaimana kita selalu pindah, bagaimana kita pindah ma'asi, perbuatan maksiat, artinya perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung manfaat dan faedah secara agama. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melakukannya demikian, cepat uhjur, pindah ke mana? Uhjuri ma'asi, pindah dari perbuatan ma'asi itu adalah kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Setelah kita dididik sebulan penuh di bulan Ramadan, tentu kita bisa menahan hawa nafsu kita. Maka hendaknya kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pindah yang demikian itu, sehingga Al-Quran menyebutkan wa idza marru billaghi marru kirama pada surah Al-Furqan. Allah menyebutkan wa idza marru billaghi marru kirama. Ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemui orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat dan condong kepada perbuatan dosa, jangan kita ikut nimbrung di situ. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatakan demikian, wa idza marru billaghi marru kiram. Kalau kita menemui hal yang demikian itu, kata Allah, bahasa Al-Quran itu begitu sangat indah. Allah mengatakan wa idza marru billaghi marru kiram. Ketika kita menemui perbuatan yang lagha itu,
perbuatan yang tidak baik itu, perbuatan yang tidak sia-sia itu. Apa kata Allah? Pindah itu lebih baik dan lebih terhormat dan dimuliakan oleh Allah ketimbang kita duduk bersama orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Wa idza marru billahi marru kiram. Itu yang kedua, uhjuri ma'asi. Bagaimana kita pindah dari suatu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik menuju kepada perbuatan yang baik. Yang ketiga sekarang, konsep Rasul sallallahu alaihi wasallam ketiga yang harus ada pada diri kita semua, di samping hafidhi alal faraid, yang kedua adalah uhjuri ma'asi, yang ketiga adalah wa aksiri min zikrillah. Kita duduk di sini, kita duduk sini setumat sebelum kita masuk kerja masing-masing. Rasul mengatakan aksiri wa aksiri zikri, perbanyak zikir. Zikir itu apa? Ingat, zikir itu perbanyak kita zikir kepada Allah. Tentu di dalam Islam itu ada tuntunannya. Yang dalam tuntunan itu ada yang disebut dengan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, dan lain sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang baik yang dianjurkan. Dan ketika kita bisa melakukan wa aksiri min zikrillah, bagaimana kita dalam hidup kita ini disuruh untuk memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ingat kita kepada Allah, terutama pada malam hari. Ketika seseorang semua pada guring, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah itu tahu, sesungguhnya Allah itu maha tahu kapan kita berdiri, kapan kita qiyam pada malam hari. Apakah kita bangun sepertiga malam, atau kita bangun pertengahan malam, atau kita bangun mendekati waktu subuh, lalu di dalamnya kita isi dengan qiyamul lail. Dan setelah itu kita istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Yang selanjutnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dari kealfaan yang kita lakukan. Karena setiap diri masing-masing, tidak ada manusia yang bersih. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari kealfaan. Maka Imam Ghazali itu mengatakan bahwa sebuah kehidupan masa lalu kita, pasti kita mempunyai masa lalu. Oleh karenanya kata Imam Ghazali, masa lalu itu dijadikan sebuah cermin yang sangat ganal, yang sangat ganal, yang sangat besar, sehingga ketika kita bercermin di cermin itu, semuanya kelihatan. Mana topi kita yang miring, mana rambut kita yang kurang rapi, kelihatan di cermin itu. Oleh karenanya kita disuruh untuk bercermin dengan masa lalu kita. Kapan kita meninggalkan sholat? Berapa banyak kita meninggalkan sholat? Berapa banyak kita melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Allah? Yang tahu perbuatan itu, kesalahan kita adalah dari kita sendiri. Yang bisa menjawab itu bukan orang lain. Yang bisa menjawab berapa banyak kealfaan kita adalah dari diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian, ketika kita bisa bercermin dari masa lalu kita, memperbanyak, artinya kalau ada sebuah kesalahan, maka kita akan memperbaiki saat ini sebelum kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disuruh untuk berzikir kepada Allah? Aksara dzikri wa asyrik min dzikrillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi min katsratiz zikri. Suatu perbuatan yang ahabba, yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain adalah min katsratiz zikri. Artinya adalah yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah
orang yang paling banyak zikirnya, apapun itu status sosial kita. Maka Allah mengatakan, Rasul mengatakan, aksara min kasrati dzikri, bagaimana kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 hal di dalam kehidupan diri kita yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita pindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua adalah bagaimana kita mengerjakan pekerjaan ibadah itu, segala sesuatu yang Allah fardukan kepada diri kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita selalu memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, 3 hal ini yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan, duduknya kita setumat di sini, kita mengkaji dari beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tempat duduk kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita semua sama-sama belajar dan sama-sama kita mengikuti apa yang telah diperintahkan Rasul kepada diri kita, yaitu mengkaji dan menelaah dari hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang kedua, setelah kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita semakin meningkatkan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.